Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, di tengah lelahnya hidup, di tengah doa yang belum juga terjawab, di tengah sholat yang terasa hampa, sebenarnya, untuk apa Allah menciptakan aku? Pertanyaan ini bukan tanda lemahnya iman, justru sering muncul dari hati yang sedang mencari makna. Karena banyak manusia hidup bertahun-tahun, bangun pagi, bekerja, pulang tidur, lalu mengulanginya lagi, tanpa pernah benar-benar tahu untuk apa ia diciptakan. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, marilah kita tundukkan hati sejenak, membuka kesadaran, karena jawaban dari pertanyaan ini bukan hanya akan mengubah cara kita beribadah, tapi juga cara kita memandang hidup, sakit, rezeki, dan takdir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah menciptakan manusia dengan tujuan yang agung, bukan sia-sia, bukan main-main, bukan tanpa arah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad, manusia pilihan yang hidupnya menjadi penjelasan paling nyata tentang tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah, sebelum lanjut, jika konten ini terasa menenangkan hati dan membuka pikiran, jangan lupa subscribe, like, dan share, karena bisa jadi ketenangan yang kamu rasakan hari ini adalah jawaban doa orang lain yang mendengarkan lewat perantaramu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas berfirman dalam Al-Quran, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku." Zariyat 56. Ayat ini sering kita dengar, sering kita hafal, tapi jarang kita renungi. Karena ibadah yang dimaksud Allah bukan sekadar salat, puasa atau zikir lisan, melainkan seluruh hidup yang diarahkan untuk mengenal, tunduk dan kembali kepadanya. Manusia diciptakan bukan hanya untuk sujud di sajadah, tetapi untuk menjadikan seluruh nafasnya sebagai penghambaan. Bahkan ketika ia bekerja, bersabar, menangis, dan bangkit kembali dari luka, banyak orang merasa hidupnya kosong karena ia beribadah hanya sebagai rutinitas, bukan sebagai jawaban dari tujuan penciptaannya. Salatnya ada tapi hatinya jauh, zikirnya ada tapi akhlaknya masih gelap, karena ia lupa bahwa tujuan utama diciptakannya manusia adalah ma'rifatullah, mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Pengenalan dan pengenalan itu hanya tumbuh dari hati yang jujur, rendah, dan mau belajar tunduk, bukan dari kesombongan rohani yang merasa sudah cukup hanya dengan ritual. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak hanya menjadikannya sebagai makhluk yang beribadah, tetapi juga sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya, aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Baqarah 30. Artinya manusia diberi amanah, tanggung jawab, dan kehormatan untuk mengelola hidup ini dengan nilai-nilai langit, bukan sekadar mengikuti hawa nafsu. Menjadi khalifah bukan berarti berkuasa semaunya, melainkan menjaga, memperbaiki, dan menebar rahmat. Bahkan ketika hatinya sendiri sedang terluka, banyak manusia gagal memahami tujuan ini, sehingga hidup hanya dipenuhi ambisi dunia, saling menjatuhkan, saling menyakiti, merasa paling benar, paling suci. Padahal semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia lembut pada sesama, karena tujuan penciptaan manusia bukan untuk saling menghakimi, melainkan saling mengingatkan dengan kasih sayang. Allah menciptakan manusia dengan akal agar ia berpikir, dengan hati agar ia merasa, dan dengan nafsu agar ia diuji. Sebab tanpa ujian, penghambaan tidak akan pernah bermakna. Justru di saat manusia berjuang melawan nafsunya, menahan amarahnya, bersabar dalam kesempitan, disitulah tujuan penciptaannya sedang dijalankan dengan sebenar-benarnya. Jangan heran jika hidupmu terasa berat, karena tujuan besar selalu diiringi ujian besar. Jangan iri pada mereka yang hidupnya tampak mudah, karena bisa jadi ujianmu adalah jalan Allah untuk meninggikan derajatmu. Allah tidak menciptakan manusia untuk sekadar bahagia di dunia, tetapi untuk selamat dan mulia di akhirat. Dan kebahagiaan dunia hanyalah bonus bagi mereka yang memahami arah hidupnya. Maka ia tidak akan mudah putus asa oleh penolakan manusia, tidak akan hancur oleh kegagalan dunia, karena orientasinya bukan lagi pujian makhluk, melainkan ridha Sang Pencipta. Inilah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Pada akhirnya, tujuan Allah menciptakan manusia bermuara pada satu titik. Kembali kepadanya dengan hati yang bersih, karena hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju perjumpaan yang kekal. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran dalam berusaha. Allah tidak meminta manusia tanpa dosa, tetapi hamba yang mau bertaubat dan kembali setiap kali jatuh. Jika hari ini salatmu terasa kering,
Mungkin Allah sedang mengajakmu bukan untuk menambah gerakan, tapi memperbaiki niat. Jika hidupmu terasa sempit, mungkin Allah sedang meluaskan hatimu agar mampu menampung hikmah yang lebih besar. Jangan tanya mengapa hidupmu berbeda dari orang lain, karena setiap manusia diciptakan dengan jalan pulang yang berbeda. Namun tujuan akhirnya sama, Allah SWT. Maka jangan sia-siakan umur hanya untuk mengejar hal yang tidak ikut dikuburkan bersamamu. Karena yang akan menemanimu nanti hanyalah iman, amal dan rahmatnya. Jadikan setiap hari sebagai latihan penghambaan, setiap luka sebagai pengingat, setiap nikmat sebagai ujian, dan setiap doa sebagai tali penghubung antara hatimu dan langit. Semoga setelah memahami tujuan penciptaan ini, kita tidak lagi hidup sekadar untuk dunia, tetapi hidup untuk menjadi hamba yang dirindukan surga. Ya Allah, jika Engkau menciptakan kami untuk menyembah-Mu, maka jadikan kami hamba yang Engkau terima ibadahnya. Jika Engkau menciptakan kami sebagai khalifah, maka jangan biarkan kami merusak apa yang Engkau amanahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa subscribe, share, dan niatkan dakwah ini sebagai amal jariah. Semoga Allah membalas setiap kebaikan dengan pahala yang tak terputus.